Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Agil Parnas. NIM saya B1B1222036. Mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang saya buat yang berjudul distribusi pendapat. Distribusi pendapat merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan maupun kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata pada masyarakat akan menciptakan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengatasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, maka perusahaan suatu negara akan menunjukkan adanya ketimbangan distribusi pendapat, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Memang sangat penting khusus di negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya 1. Distribusi pendapatan. Pro dan kontra. Beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. A. Seperti yang diusulkan Adam Smith bahwa pemerintahan perlu campur tangan dalam bidang keadilan, karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu diperlukan dipandang baik atau dikendalikan, maka sebaiknya pendistribusi kembali pendapatan itu ditangani oleh pemerintah. B. Bahwa dalam distribusi pendapatan terdapat unsur barang publik. Dalam hal ini bukan distribusi pendapatannya merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkan mempunyai ciri sebaiknya publik. C. Alasan ketiga ialah alasan perhubungan dengan kekuatan politik. Seringkali golongan kaya walaupun jumlahnya banyak namun dapat mempengaruhi jalan politik di suatu negara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusi kembali pendapatan sehingga terdapat distribusi terhadap yang lebih merata. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah akan dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok pendapatan tinggi. Selanjutnya, redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Distribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan nasional merupakan bentuk dukungan warga masyarakat kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Analogi adalah distribusi terjadi ke atas warga kuat, ke bawah warga lemah, sehingga membentuk garis vertikal. Distribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok yang terjadi dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, orang dewasa kepada anak-anak dan remaja, ke orang tua. Distribusi horizontal dapat pula bersifat anak pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seorang ke siklus lainnya. Baik, materi selanjutnya 2. Beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ukuran pokok distribusi of income dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. The size distribution of income, the proportional distribution of income. Pengukuran atas dasar ini biasanya dilakukan oleh ahli ekonomi. Cara mengukurnya adalah masing-masing individu catat penghasilan per tahun dari sejumlah individu diteliti secara sampling. Penghasilan dinyatakan dalam setahun uang. 2. The functional distribution of
income share distribution. Ukuran ini menjelaskan tentang bagian pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi. Beberapa yang diterima oleh buruh, upah, pengusaha, keuntungan, pemilik tanah, sewa, pemilik modal, bunga, jasa, sesuai dengan fungsi masing-masing faktor produksi. Baik, materi selanjutnya yaitu 3 beberapa teknik distribusi pendapatan. Ada beberapa teknik atau cara untuk pembagian kembali pendapatan. Distribusi pendapatan yang pokoknya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu berupa transfer tunai, transfer barang, pemberian kesempatan kerja. A. Tunai. Pajak pendapatan negatif dalam transfer tunai adalah beberapa macam pendekatan guna mendistribusikan pendapatan, antara lain dijamin berupa atau transfer uang tunai. 2. Documentation adalah suatu bentuk transfer tunai mana angka anggota kelompok demokrasi menerima transfer yang sama. 3. Subsidi upah. Bentuk lain transfer tunai melalui negatif kerja dengan subsidi tingkat oleh upaya subsidi memberikan transfer. Selanjutnya 3 beberapa teknik distribusi pendapatan. B. Transfer tunai dan transfer intertunai. Guna mengadakan distribusi pendapatan, transfer dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun secara intertunai. C. Program kesempatan kerja. Diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka tidak dapat bekerja sama dan mereka dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Baik, materi selanjutnya pengaruh distribusi pendapatan terhadap keinginan. NEED adalah program distribusi pendapatan tunai. 1. Pengaruh NEED terhadap keinginan untuk bekerja. NEED mempunyai insentif kerja melalui 2 cara, yakni income dan sub-cap. 2. Pengaruh NEED terhadap forecast. NEED mengakibatkan penyimpanan pada tingkat upah di pasar upah neto sehingga mengakibatkan adanya wafer cost. 3. Pengaruh NEED terhadap tax cenderung mendorong pengusaha untuk mengurangi tingkat upah yang dibayarkan. Baik, materi selanjutnya 4. Pengaruh distribusi pendapatan terhadap keinginan. B. Demokrat adalah bentuk transfer di mana semua angka anggota kelompok demografikan semua warga negara akan menerima transfer yang sama. C. Where subsidi. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan meningkatkan upaya neto negara kerja. Transfer ini menambah tingkat upah pasar yang ada. Ya, 1. Pengaruh WRS terhadap insentif kerjaan. Subsidi efek yang ditimbulkan oleh WRS justru akan menambah jam kerja. 2. Pengaruh WRS terhadap WRS cost. Oleh karena para pembayar pajak memberikan bantuan kepada mereka yang mengaruhi rendah hal masyarakat. 3. Pengaruh WRS terhadap tax independence. WRS tidak memutuskan perhatian kepada golongan miskin. 4. Public employment program. PEP program kesempatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik. Mereka yang tidak dapat bekerja atau mereka yang diharapkan tidak dapat bekerja. Mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperolehkan pendapatan yang memadai. Materi selanjutnya 1. Pengaruh PEP terhadap insentif pekerja. Program memberikan pendorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja. 2. Mengaruhi PEP terhadap welfare cost. Dengan adanya program PEP, maka banyak tenaga kerja terdorong untuk bekerja di sektor publik. 3. Pengaruh PEP terhadap tax index. Golongan kaya tidak mau memberikan bantuan yang melampaui batas ketidakmampuan golongan miskin. Baik, kesimpulan dari materi yang saya buat hari ini, kesimpulannya adalah dengan adanya distribusi pendapatan maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan sebagai akibatnya tingkatan keresahan dalam masyarakat
dan kriminalisasi akan berkurang. Demikian pula tingkat kesehatan golongan miskin menjadi miskin. Baik batas secara ekonomi yang paling penting dari distribusi pendapatan pengaruh terhadap kerja. Distribusi pendapatan cenderung mengurangi kerja, dengan demikian akan mengurangi pendapatan total yang tersedia untuk dibagikan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan pada umumnya menghasilkan tingkat masih tax rate yang tinggi untuk pembayaran pajak maupun unit penerimaan transfer. Maka semakin tinggi tingkat pendapatan pas-pasan break-even income, maka tingkat pajak untuk penerima bantuan semakin kecil, tapi tax rate bagi pembayar pajak jadi semakin tinggi, karena pendapatan yang dikenakan pajak adalah pendapatan yang berada di atas pendapatan pas-pasan break-even. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kurang, kata-kata yang ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.